up inside like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile. And people ask me how, well, you're the reason why I'm dancing in the mirror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Bagaimana kabarnya? Apakah baik-baik saja? Kembali lagi nih dengan Ibu Nur Ambia Wulandari. Oh iya, Ibu ingin mengucapkan nih selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim yang menjalankannya. Baiklah, seperti janji Ibu kemarin, Ibu akan menjelaskan mengenai materi permintaan barang. Kalian tahu nggak apa itu permintaan barang? Atau kalian pernah dengar tentang permintaan barang? Jadi, permintaan barang itu adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh pembeli dan pembeli mampu untuk membelinya. Nah, permintaan barang ini memiliki dua sudut. Yang pertama adalah sudut permintaan individu. Yang kedua adalah permintaan pasar. Nah, permintaan individu ini adalah permintaan yang dikeluarkan oleh diri kita sendiri. Dan permintaan pasar itu adalah jumlah seluruh dari permintaan individu. Jadi, permintaan barang ini subjeknya adalah pembeli atau konsumen. Paham kan anak-anak sampai sini? Permintaan dapat berubah-ubah setiap waktunya. Nah, perubahan ini nih disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah harga barang yang bersangkutan, yang kedua harga barang lainnya, yang ketiga pendapatan per kapita, yang keempat selera masyarakat, yang kelima jumlah penduduk, yang keenam harga di masa mendatang, yang ketujuh distribusi pendapatan, yang delapan adalah usaha-usaha produsen dalam meningkatkan penjualan. Nah, Ibu akan menjelaskan satu-satu dari faktor yang mempengaruhi permintaan ini. Yang pertama adalah harga barang yang bersangkutan. Jadi, harga barang yang bersangkutan ini adalah semakin murah harga barang tersebut, maka semakin tinggi pula jumlah barang yang akan diminta. Nah, sebaliknya, apabila harga barang itu semakin tinggi, maka semakin berkurang juga jumlah barang yang akan diminta. Contohnya ini adalah barang-barang yang sering kita pakai. Misalnya ini adalah pakaian. Jadi, sebagus apapun modelnya, sebagus apapun bahannya, kalau kita tidak sanggup untuk membelinya, kalau harganya itu tinggi, melonjak naik, ya kita tidak akan membelinya, kita akan mikir-mikir lagi untuk membelinya. Yang kedua adalah harga barang lainnya. Jadi, harga barang lainnya ini adalah harga yang mempengaruhi permintaan pada suatu barang. Misalnya itu adalah barang substitusi dan barang komplementer. Jadi, barang komplementer atau barang pelengkap ini adalah pasangan barang yang jika salah satu barangnya mengalami peningkatan permintaan, maka permintaan barang yang lain juga akan sama meningkatnya. Sedangkan barang substitusi adalah barang pengganti, yaitu barang yang jika salah satunya mengalami peningkatan permintaan, maka barang yang lain permintaan barangnya akan menurun. Contoh hubungan dua barang substitusi adalah harga daging ayam dan harga ikan. Apabila harga daging ayam naik, maka harga barang ikan relatif menurun, sehingga ikan akan mengalami peningkatan permintaan. Sedangkan contoh hubungan dua barang komplementer adalah kopi dan gula. Jadi, apabila harga kopi menurun, maka permintaan kopi dan gula akan meningkat. Seperti kalimat ada kopi, ada gula. Biasanya kan orang kalau nyeduh kopi itu pasti pakai gula, kalau enggak kopinya pahit. Kecuali orang yang emang suka kopi pahit, gula itu tidak diperlukan ya. Yang ketiga adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita suatu penduduk adalah mencerminkan daya beli dari suatu negara. Jadi, semakin tinggi pendapatan per kapita yang didapat, maka semakin kuat pula daya belinya, sehingga permintaan juga akan semakin meningkat.
Misalnya di Hari Raya Idul Fitri, banyak pekerja, karyawan yang mendapatkan THR atau pendapatan tambahan. Maka dari itu orang-orang biasanya berbondong-bondong untuk membeli baju lebaran, untuk membeli kue atau bikin kue gitu. Yang keempat adalah selera masyarakat. Selera atau kebiasaan masyarakat juga mampu mempengaruhi permintaan suatu barang. Misalnya perbedaan permintaan barang beras di Pulau Jawa dengan Pulau Papua. Masyarakat Pulau Jawa lebih menyukai beras sebagai makanan pokoknya dibandingkan sagu, sedangkan masyarakat Pulau Papua lebih menyukai sagu sebagai makanan pokoknya dibandingkan beras. Yang kelima adalah jumlah penduduk. Apabila jumlah penduduk meningkat, maka jumlah permintaan suatu barang juga akan meningkat. Contohnya adalah beras, lagi-lagi beras. Kenapa beras? Karena mayoritas masyarakat Indonesia, orang Indonesia ini makanan pokoknya adalah beras yang dimasak menjadi nasi. Nah, kalau jumlah penduduk di Indonesia ini semakin meningkat, maka semakin tinggi pula permintaan akan beras tersebut. Yang keenam adalah perkiraan harga di masa mendatang. Jadi apabila harga suatu barang diperkirakan akan naik di masa mendatang, maka orang-orang akan terdorong untuk membeli barang itu sekarang. Contohnya adalah berinvestasi dalam bentuk tanah, emas, rumah. Nah, barang-barang itu sewaktu-waktu di masa mendatang akan mengalami peningkatan. Jadi permintaan barang tersebut juga akan menaik. Yang ketujuh adalah distribusi pendapatan. Pemerataan pendapatan memang penting sehingga dapat mempengaruhi permintaan suatu barang. Contohnya UMP di kota dan di daerah. UMP di kota cenderung lebih tinggi dibandingkan UMP di daerah, sehingga permintaan suatu barang di daerah tidak setinggi permintaan suatu barang di kota. Yang kedelapan adalah usaha-usaha produsen dalam meningkatkan penjualan. Usaha-usaha produsen dalam meningkatkan penjualan ini bisa kita lihat dari banyaknya para produsen atau penjual yang mengiklankan barang-barangnya, sehingga orang-orang yang menonton iklannya ini akan lebih tertarik, akan terdorong untuk membeli barang tersebut. Hal ini akan menyebabkan permintaan suatu barang akan meningkat. Selanjutnya adalah hukum permintaan. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan suatu barang. Hal ini membuat kalian sulit kan dalam menganalisis jumlah permintaan barang tersebut. Oleh karena itu, kita ambil satu faktor saja yang akan mempengaruhi jumlah permintaan suatu barang, yaitu adalah harga barang itu sendiri. Hukum permintaan barang itu sendiri adalah ceteris paribus, atau yang berbunyi semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin rendah jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, jika harga suatu barang semakin rendah, maka jumlah barang yang akan diminta akan semakin tinggi. Selanjutnya ada kurva permintaan atau demand curve, yaitu kurva yang menghubungkan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Sesuai dengan hukum permintaan, maka kurva permintaan ini melereng ke dari kiri atas ke kanan bawah, atau sebaliknya dari kanan bawah ke kiri atas, seperti contoh berikut. Sesuai hukum permintaan yang berbunyi semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Atau sebaliknya, semakin rendah harga barang, maka semakin banyak juga jumlah barang yang diminta. Contohnya, di sini ibu mempunyai roti coklat. Harga roti coklat 00, jumlah roti coklat yang diminta adalah 12.
Jika harga roti coklat 500, maka harga roti coklat yang diminta adalah 10. Jika harga roti coklat 1000, maka jumlah harga roti coklat yang diminta adalah 8. Dan pada harga roti coklat 1500, maka jumlah roti coklat yang diminta adalah 6. Harga roti coklat 2000, jumlah roti coklat yang diminta adalah 4. Harga roti coklat 2500, permintaan jumlah roti coklat 2. Harga roti coklat 3000, jumlah roti coklat permintaannya adalah 0. Jadi, apabila dijadikan kurva seperti ini ya tampilannya. P di sini adalah price atau harga roti coklat, Q di sini adalah kuantitas atau jumlah roti coklat. Pada harga 3000, maka jumlah roti coklat yang dimintanya adalah 0. Pada harga 2500, jumlah roti coklat yang dimintanya adalah 2. Pada harga 2000, jumlah rotinya 4. Pada harga 1500, jumlah roti yang dimintanya adalah 6. Pada jumlah harga 1000, jumlah yang diminta adalah 8. Pada harga 500, jumlah yang diminta adalah 10. Sesuai dengan hukum permintaan, maka bentuk kurva permintaan melereng dari kiri atas ke kanan bawah atau dari kanan bawah ke kiri atas. Selanjutnya adalah fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah hubungan antara jumlah barang yang akan diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hubungan-hubungan tersebut dapat dirumuskan secara matematis sebagai berikut. Jadi, rumus fungsi permintaan di sini adalah P min P1 sama dengan M dikali Q min Q1. Keterangan P sama dengan harga barang. P1 sama dengan harga barang mula-mula. Q sama dengan jumlah barang yang diminta. Q1 sama dengan jumlah barang yang diminta mula-mula. M adalah gradien atau besarnya kemiringan kurva yang diperoleh dari perbandingan kenaikan variabel P dengan variabel Q. Atau juga bisa kita cari dengan rumus QD sama dengan A min BP. B adalah konstanta pada permintaan barang yang selalu bernilai negatif. Itulah rumus dari fungsi permintaan. Supaya kalian lebih paham lagi, Ibu akan memberikan satu buah contoh untuk fungsi permintaan. Contoh dari fungsi permintaan adalah sebagai berikut ya anak-anak. Harga jeruk per kilogram 15.000, jumlah jeruk yang diminta 100 kg. Harga jeruk per kilogram 14.000, jumlah jeruk yang diminta adalah 200 kg. Hitunglah fungsi permintaannya. Kita jawab ya. M sama dengan delta P per delta Q. M sama dengan 1000 min 100. M sama dengan min 10. PD sama dengan P1 sama dengan M dikali Q min Q1. P min 15.000 sama dengan min 10 dikali Q min 100.
P min 15.000 sama dengan min 10Q ditambah 1000. P sama dengan min 10Q ditambah 16.000. Atau juga kita bisa jawab menjadi 10Q sama dengan 16.000 min P. Q sama dengan 1600 min 1/10P. Keterangan delta Pi sama dengan harga awal atau harga mula-mula dikurang harga akhir. Sedangkan delta Q sama dengan kuantitas awal atau kuantitas mula-mula dikurang kuantitas akhir. Itu adalah penjelasan dari Ibu mengenai materi permintaan barang. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, jaga selalu kesehatan kalian. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.